memasuki tahun 2023 ini ditemukan banyak sekali channel yang di-desmonet. Kenapa channel tersebut di-desmonet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Dan GTO. Pada video kali ini kita menemukan banyak sekali channel yang di-desmonet pada tahun 2023 ini. Nah, artinya per-YouTuban Indonesia ataupun per-YouTuban di seluruh dunia semakin ketat teman-teman, semakin ketat aturannya. Nah, makanya banyak channel yang di-desmonet di awal tahun 2023 ini. Salah satunya adalah adanya pelanggaran komunitas YouTube. Apa saja komunitas YouTube ini yang mengakibatkan channelnya di-desmonet? Padahal sayang sekali teman-teman, untuk mendapatkan syarat monetisasi itu bagi channel-channel pemula itu tidak mudah teman-teman. Tidak mudah, perjuangannya besar, perjuangannya berat. Namun kenyataannya banyak sekali channel-channel yang di-desmonet di awal tahun 2023 ini. Ketika channel itu melakukan pelanggaran komunitas YouTube dalam 3 bulan itu 3 kali berturut-turut, maka itu otomatis channelnya akan di-desmonet dan di-banned teman-teman. Kalau hanya di-desmonet masih mending, di-ban. Jadi ketika mereka melakukan pelanggaran YouTube, melakukan pelanggaran komunitas YouTube, channelnya itu akan di-ban. Di-ban itu tidak bisa dipakai lagi teman-teman, langsung diaktif. Kita tidak bisa akses lagi. Nah, kenapa? Karena YouTube itu digunakan oleh orang di seluruh dunia teman-teman, nggak hanya di Indonesia saja. YouTube itu digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia dan tujuannya adalah membuat para pengguna YouTube itu nyaman di sana, nyaman menggunakan fasilitas YouTube atau nyaman menggunakan platform YouTube di dalam berselancar di dunia maya. Nah, itu yang dipegang oleh aturan YouTube. Aturan komunitas YouTube mengharapkan seluruh pengguna YouTube itu merasa nyaman di dalam menggunakannya. Makanya ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran, tidak dikasih toleransi lagi. Bila 3 kali berturut-turut dalam 3 bulan, itu di-desmonet, langsung di-ban. Nah, itu teman-teman. Nah, ini ya. Jadi, khususnya teman-teman yang baru memulai channel YouTube, ini harus hati-hati. Salah satunya adalah pelanggaran komunitasnya harus diperhatikan. Teman-teman harus pelajari dulu apa itu pelanggaran komunitas. Sehingga ketika teman-teman membuat konten, nantinya aman, lolos dimonetisasi dan tidak di-desmonet pada kesempatan setelah teman-teman lulus di monetisasi. Kan nggak lucu kan? Baru dimonetisasi, nanti akan ditemukan pelanggarannya di ban atau di desmonet. Nah, ini yang harus kita hindari dari awal teman-teman. Nah, ini juga tidak tertutup kemungkinan teman-teman. Ini digunakan untuk seluruh platform YouTube ya. Baik channelnya itu yang masih dibikin pribadi atau tidak publik. Jadi tidak hanya channel-channel yang publik aja visibilitasnya, tapi channel-channel yang tidak publik, channel-channel yang pribadi, bila menggunakan melanggar pelanggaran aturan komunitas, itu otomatis di-desmonet, bahkan di-ban. Pelanggaran ini bisa berasal dari baik itu isinya, baik itu komentarnya, baik kita mengarahkan link ke sesuatu alamat yang membuat pengguna YouTube itu tidak nyaman. Begitu juga thumbnail teman-teman, begitu juga tampilan thumbnail itu bisa salah satu penyebab menjadi pelanggaran komunitas. Jadi komunitasnya bisa jadi itu menjadi masalah. Jadi itu harus dihatikan ya, tidak hanya kontennya saja. Komennya kalau terdiri dari komen-komen yang melanggar atau kita mengarahkan link tertentu ke suatu link yang membuat tidak nyaman penggunanya, nah itu bisa masuk kategorinya. Nah, begitu juga kalau teman-teman melakukan spam dan penipuan. Nah, ketika isi channel itu melakukan spam dan penipuan, itu otomatis itu akan dikenakan pelanggaran pedoman komunitas. Spam itu ya
contoh spam itu ya video-video atau yang tidak diinginkan oleh para pengguna YouTube. Simpelnya begitu ya. Begitu juga ketika kita mengirim komentar. Kita mengirim komentar yang sama bertubi-tubi di suatu kolom video, itu juga termasuk spam, teman-teman. Atau teman-teman melakukan link, diarahkan mungkin ke link yang pornografi, link perjudian, link hal-hal yang tidak disukai oleh para pengguna YouTube, itu termasuk pelanggaran pedoman komunitas. Begitu juga teman-teman konten yang sensitif. Nah, terkait dengan konten yang sensitif ini, YouTube itu sangat melindungi khususnya anak-anak, teman-teman. Jadi karena YouTube itu kan tidak hanya diakses oleh orang dewasa saja. YouTube itu bisa diakses oleh anak-anak, ya. Makanya di situ YouTube sangat menjaga sekali privasinya ketika ada yang mengupload konten-konten sensitif. Sensitif itu ya mungkin vulgar, mengarah ke pornografi, mengarah ke kekerasan, mengarah ke perjudian, narkoba, dan sebagainya. Itu sangat dilarang, teman-teman, sangat dilarang. Makanya itu nanti termasuk salah satu konten yang melanggar pedoman komunitas. Selain tidak lolos monetisasi atau di desmonetisasi, juga menjadikan channel YouTube itu di banned. Kalau tidak, setidaknya kalau emang sampai tidak di banned, videonya dihapus oleh YouTube. Itu yang satu tingkat di bawah di ban, teman-teman. Jadi satu tingkat di bawah di ban. Begitu juga kalau teman-teman mengunggah konten-konten kekerasan, ya, konten-konten kekerasan. Nah, itu kekerasan itu kan kayak semacam pemukulan atau penganiayaan. Nah, dan semacam itu, teman-teman. Termasuk konten kecelakaan yang menimbulkan orang yang berdarah-darah, kepalanya berdarah segala macam, itu juga termasuk pelanggaran pedoman komunitas YouTube, teman-teman. Jadi harus diperhatikan sekali lagi, pedoman komunitas YouTube itu teman-teman harus kuasai, harus belajar tentang hal itu sebelum kita membangun channel YouTube, agar channel YouTube kita aman, tidak di-delete tidak di-delete videonya, dan amit-amit jangan sampai di-ban channel YouTube kita, jangan sampai kita channel diaktif oleh YouTube sehingga kita tidak bisa akses lagi. Begitu juga kalau teman-teman punya konten-konten yang mengandung ujaran kebencian atau sesuatu yang vulgar. Nah, itu juga termasuk, teman-teman. Jadi jangan sampai membuat ujaran kebencian itu yang diupload ke video YouTube. Itu pasti menjadi membuat orang tidak nyaman, ya, membuat orang tidak nyaman. Sementara objektifnya YouTube itu membuat channel platform YouTube itu nyaman buat semua orang. Nyaman buat semua orang karena baik itu umurnya yang udah tua, menengah, maupun masih remaja. Nah, begitu juga ketika teman-teman memiliki konten tertentu yang menyesatkan, ya, yang menyesatkan. Jadi kita membuat konten-konten yang menyesatkan, informasinya itu menyesatkan, teman-teman. Informasinya itu menyesatkan, dan itu bukan konten yang baik, ya. Jadi contohnya teman-teman membuat informasi kayak semacam penipuan lah, ya, sama dengan penyusuan menyesatkan. Itu penipuan, ya, sama dengan menyesatkan itu lebih condong ke konten yang penipuan. Ya, itu ya, teman-teman, ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua berkaitan dengan banyaknya channel yang di desmonet pada tahun ini. Masih mending dia channelnya belum di ban, ya. Kalau hanya di desmonet masih bisa diperbaiki sebetulnya kalau mau, ya. Nanti video-video yang sekiranya mengandung pelanggaran pedoman komunitas tadi bisa dihapus. Nah, nanti kita bangun baru lagi. Nah, itu susah, teman-teman. Ibaratnya reputasi kita udah sangat jelek sekali, ya. Kalau kita sampai sudah kayak gitu, reputasi kita sangat jelek sekali, dan itu kita sangat disayangkan sebagai konten kreator. Namun ketika kita di desmonet maupun di ban channel kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dibantu untuk klik tombol like, subscribe, share, dan komen. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update video-video terbaru dari Don GTO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.